Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Majelis Guru Pondok Pesantren Darur Rahman yang saya hormati, wabil khusus Kepala Sekolah Al-Mukarram, guru kita semua Kiai Haji Ahmad Qasim Susilo, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri kelas 6 yang saya muliakan, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, takdir Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang baik, dalam suasana yang baik. Saya mohon maaf acara ini diundur karena kepulangan saya yang juga diundur. Saya alhamdulillah naik haji itu tanpa niat, ya. Tidak pernah terbayangkan di masa sulit seperti sekarang saya bisa melihat Arafah. Semenjak saya terakhir wukuf di Arafah itu tahun 1997. Jadi saya punya banyak kesempatan untuk naik haji, tetapi selama itu saya selalu berikan kepada orang-orang yang rajin ngajar fikih tapi tidak pernah haji. Dari 1997 sampai tahun 2022 saya itu punya kesempatan naik haji itu 3 kali. Saya punya kesempatan itu umroh, saya hitung itu 16 kali. Dari 16 itu saya hanya ambil 2. Dari 3 atau 4 kesempatan saya pergi haji itu baru saya ambil karena rasa kangen yang luar biasa. Semenjak tahun 1997 saya naik haji itu betul-betul dengan rahmat Allah. Saya datang ke kota Mekah, besok saya sudah ke Arafah. Itu mungkin satu-satunya jemaah haji yang datang langsung ke Arafah. Masuk ke Saudi itu dengan tiket 1 jalan. Semua peraturan internasional, kalau kita masuk ke satu negara itu harus punya tiket pulang pergi. Tapi rupanya oleh yang ngajak, yang penting masuk dulu. Keluar itu soal nanti. Itu kayak santri nakal. Yang penting kabur dulu dari pesantren. Yang penting keluar dulu dari pesantren. Soal nanti baliknya itu biar yang ngurus orang tua. Jadi saya masuk ke imigrasi. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf, saya juga tidak pamit sama majelis guru. Karena apa? Karena saya naik pesawat itu hari Selasa atau hari Rabu, saya lupa. Itu pesawatnya terbangnya Saudi itu jam 19:05, 7:05. Saya masuk ke bandara itu kerennya, di terminal VVIP sama Pak Mahfud MD, sama Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Ada banyak pejabat tinggi yang mungkin mau pergi kemana-mana, saya ditaruh di bandara VVIP itu. Tapi sampai jam 6 sore, 1 jam sebelum berangkat, itu koper saya masih ada di luar. Tiket belum saya lihat, boarding pass belum saya terima. Apalagi masuk ke imigrasi. Saya berpikir ini akan jadi cerita yang luar biasa. Karena alhamdulillah saya bersama begitu banyak pimpinan pondok pesantren besar yang diberi kesempatan untuk haji. Ada Kiai Abdul Hakim Mahfud, pimpinan pondok pesantren Tebuireng. Ada Kiai Raden Azaim, itu pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Asam Bagus. Ada Kiai Abdul Ghafur Maimun, itu pesantren Al Anwar di Sarang. Ada Kiai Izzuddin Abdurrahman Khudori, itu pesantren Tegal Rejo. Kebetulan sahabat saya semua.
Ada kiai alim yang banyak sekali buku-bukunya dalam bahasa Arab dan dicetak di Timur Tengah. Kiai Afifuddin, itu beliau pimpinan pondok pesantren Tambak Beras di Denanyar, Jombang. Saya bilang sama mereka, ini kalau kita balik besok kemudian ngaji lagi di pondok, wah ini viral nih ya. Orang yang tidak berangkat ke Mekah, tapi begitu jam 6 lewat 30 menit mungkin, itu ada petugas imigrasi, dikatakan bapak-bapak kiai silahkan naik pesawat, paspor kita dicap di situ, kita diantar dengan mobil sampai ke tangga pesawat. Naik ke situ, saya baru merasa mau ke Mekah. Ya. Saya baru telepon Pak Kiai, kata Pak Kiai, gimana Is? Jadi Bi. Itu bener jadi. Saya sudah ada di dalam pesawat. Sampai di sana, saya bertanya, ini sudah masuk nih, kapan pulangnya? Kata yang ngurus, pulangnya insya Allah nanti Pak, kira-kira tanggal 17. Saya bilang benar tanggal 17? Mudah-mudahan. Nah, dari wajahnya saya kan nggak yakin juga ini. Besoknya bilang tanggal 19, besoknya bilang tanggal 20. Tapi itulah yang paling enak hidup itu adalah percaya bahwa apa yang menjadi takdir kita itu adalah pilihan yang terbaik. Apa yang menjadi bagian dari Allah kepada kita itu adalah sesuatu yang paling baik. Orang yang paling bahagia itu orang yang bisa berdamai dengan takdirnya. Orang yang paling beriman itu adalah orang yang seandainya diberi kesempatan agar waktu ini bisa berputar kembali, dia tetap memilih apa yang dipilihkan oleh Allah kepada orang tadi. Itu kunci bahagia. Maka ketika dikatakan tanggal 22, saya ingat dengan santri-santri saya kelas 6 ini. Saya cepat kasih tahu sama Irfan, Ustadz Irfan, tolong acara yang mestinya kemarin itu diundur hari ini. Kenapa? Saya dalam haji itu, bapak-bapak, itu tidak pernah lupa dari wajah santri-santri saya. Saya setiap, ya dulu nggak inget ya, dulu nggak inget ya. Beberapa tahun belakangan ini, saya selalu menghadirkan wajah santri baru. Santri baru ketika masuk ke pesantren ini, seperti kamu 6 tahun lalu. Saya masih ingat bayang-bayang itu. Ada air mata yang tumpah, ada jeritan hati yang bergemuruh, ada duka di sana. Itu saya selalu ingat. Kenapa? Karena baru belakangan ini saya menyadari bahwa tarekat yang paling afdal itu adalah belajar dan mengajar. Ada banyak orang tanya sama saya, Gus, tarekatnya apa? Saya mungkin punya tarekat. Dulu mungkin saya akan berbangga, saya baiat dengan tarekat fulan, saya punya sanad zikir dari Syekh fulan. Tapi hari ini saya sadar tarekat yang paling afdal itu adalah tariqatut ta'lim wa ta'allum. Tidak ada di dunia ini anak-anakku dan bapak wali murid sekalian yang harus kita banggakan, yang mendapatkan jaminan dari Allah itu melebihi yang namanya tariqatu at-ta'lim wa ta'allum. Dulu ada seorang tabi'in namanya Qais bin Kathir. Dia itu tinggalnya di Damaskus. Sebelum Sayyidina Abu Darda itu pindah ke Damaskus menyebarkan ajaran Islam di Asyam, Qais bin Kathir itu datang dari Damaskus ke Madinah. Damaskus ke Madinah di zaman itu bukan pekerjaan yang ringan. Dia datang anak-anakku. Begitu duduk di hadapan Sayyidina Abu Darda, ditanya, wahai Qais bin Kathir, apa yang membuatmu datang dari rumahmu yang jauh duduk di hadapan saya?
Apa kata Qais bin Katsir? Saya datang itu wahai sahabat Abu Darda, saya berharap untuk mendapatkan ilmu darimu. Maka Sayyidina Abu Darda, anak-anakku, kemudian meriwayatkan hadis, ama wallahi, demi Allah, karena kamu tidak datang di hadapan saya kecuali karena engkau berharap mendapatkan ilmu dari Rasulullah, maka saya riwayatkan hadis yang anak-anakku pelajari dulu di Darul Rahman ketika pertama kali masuk ke pesantren ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kamu sudah melangkahkan kaki dari Damaskus, ribuan kilo kau datang ke Madinah, maka kata Sayyidina Abu Darda, sejauh langkah kakimu, seberat itu penderitaanmu, maka itu nanti yang akan memudahkan jalanmu menuju surga. Bapak Ibu tentu tahu dalam bahasa Arab yang namanya tarekat itu kan jalan. Tarekat itu jalan. Kalau zikir itu namanya tarekat, kalau ilmu syariat itu namanya madhab. Saya ikut madhab Syafi'i itu kenapa? Ya karena saya ingin mendapatkan ilmu yang tidak saya ragukan bersumber dari Al-Imamu Asy-Syafi'i. Kenapa saya ikut tarekat Syadziliyah misalnya? Karena saya yakin dengan sosok alim besar Sufi Agung Imam Abul Hasan As-Sadzili. Dengan harapan ikut tarekat ini zikir saya semakin bagus. Dengan harapan saya ikut madhab ini, pemahaman saya kepada agama semakin benar. Sama anakku dengan orang yang salaka tariqan, itu tarekat dijamin sama Allah. Kalau belajar dan mengajar itu akan memudahkan jalan menuju surga. Kemarin saya ziarah ke makam Imam Malik di Madinah. Saya jadi ingat dengan satu kisah dulu. Imam Malik itu punya murid yang hebat, namanya Abu Muhammad Al-Fihri, Abdullah bin Wahab Al-Maliki. Itu faqih besar. Kalau disejajarkan dalam madhab Imam Syafi'i, itu sudah sama dengan Imam Rafi'i, dengan Imam Nawawi. Bahkan Abdullah bin Wahab ini hidup sezaman, bertemu dengan Imam Malik. Waktu ngaji dulu di Madinah, Abdullah bin Wahab ini menelaah kitab itu di Masjid Nabi. Karena beliau sedang menelaah kitab, baca kitab. Satu ketika Imam Malik masuk ke masjid itu. Begitu ngelihat Abdullah bin Wahab sedang menelaah kitab, tiba-tiba Abdullah bin Wahab ini berdiri mau melakukan sholat apa itu? Sholat sunnah. Katakan kalau dari subuh dia baca kitab misalnya, begitu masuk waktu duha, Abdullah bin Wahab ini bangkit dari tempat ngajinya mau sholat sunnah. Selesai sholat sunnah itu dipanggil sama Imam Malik, Imamu Daril Hijrah. Kata beliau, wahai muridku, kenapa kamu tinggalkan keadaan yang jauh lebih baik kepada satu keadaan yang sebetulnya kebaikan yang kamu kerjakan di awal itu tidak kalah baiknya dengan kebaikan yang kamu dapatkan yang kedua ini. Imam Malik mau bilang, kenapa kamu tinggalkan ilmu untuk melaksanakan sholat apa ini? Sunnah. Kata Abdullah bin Wahab, ya jelas guru, karena saya mau sholat sunnah. Bukankah sholat itu termasuk afdalul a'mal? Kata Imam Malik, enggak. Orang yang belajar dengan niat memahami ilmu warisan Rasulullah, kemudian kelak dia akan memberi manfaat kepada orang lain, maka pahalanya, kata Imam Malik, itu lebih besar daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa tarekat yang paling afdol itu hari ini adalah tarekat menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Pekerjaan yang paling mulia hari ini adalah menjadi guru, menjadi lentera, menjadi lampu yang menyinari anak bangsa ini dengan ilmu agama. Itu adalah zikir
yang paling bagus. Jadi ustadz-ustadz ini mulai besok, ya, zikirnya juga ndak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang jadi nggak ngajar setelah sholat subuh. Kalau nanti zikirnya habis maghrib sampai isya, itu lewat satu bab di Alfiyah itu. Kita kadang-kadang selalu melihat ada pekerjaan yang lebih afdal dari yang kita kerjakan, tanpa kita pernah tahu bahwa yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian yang menyekolahkan anak di pesantren ini cukup beruntung. Karena tidak banyak orang hari ini yang mau menyekolahkan di pesantren. Saya dulu ditanya oleh beberapa pakar sebelum undang-undang pesantren itu disahkan oleh DPR. Dia tanya, apa sih kelebihannya pesantren? Ya, saya tahu yang nanya ini orang yang sentimen sama pesantren. Maka jawaban saya pun jawaban yang nggak serius tapi mengena. Saya katakan, kelebihan anak santri itu bisa goreng telur pakai setrikaan gitu. Hebatnya anak santri itu bisa masak indomie pakai gayung mandi. Ya. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu salah. Saya tahu itu tidak benar. Tapi yang dibutuhkan oleh bangsa ini hari itu orang kayak begitu. Orang yang tidak takut, orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Hari ini kan banyak orang yang mati sebelum mati. Ada orang, kamu dulu di pesantren mungkin kelas 1, itu sering mati sebelum waktunya. Bener enggak kira-kira? Bener Pak, anaknya dulu kelas 1 itu tahun waktu masih baru, itu sering mati. Begitu ngelihat kamar mandi, antrinya panjang, langsung ngomong, mati gua. Betul? Betul? Begitu ngelihat keadaan apapun di pesantren, itu kata-katanya mesti mati gua, mati gue, mati gue. Artinya berapa banyak dari anak bangsa ini yang sudah mati sebelum waktunya. Kreativitasnya juga enggak, ya Citayam Fashion Day itu, ya. Itu kreatif. Tapi kreativitas itu tidak selalu mendatangkan apa itu? Positif. Tapi kreativitasnya santri di pesantren itu rata-rata memberikan apa itu? Dampak yang positif. Dampak keberanian, dampak menata hidup, dampak menantang kesulitan. Itu yang mahal anak-anakku. Maka Bapak tidak usah khawatir kalau lihat saya batuk. Saya sebelum ke pesantren ini sudah swab Pak. Ya, ini saya sudah swab, sudah PCR, bukan karena diwajibkan oleh pemerintah, karena saya mencintai santri saya. Betul. Bapak tahu, di pesantren ini orang yang paling keras soal vaksin itu saya. Orang yang paling berada di garda terdepan soal vaksin. Sampai ada orang yang sesat berpikir itu, bilang Gus Faiz itu sales vaksin. Kalau saya jadi sales vaksin, saya sudah nggak jadi wakil pengasuh dari Rahman, Pak. Saya sudah beli apartemen Shangri-La di Singapura, ya kan? Ngapain capek-capek ngajar kayak gini, keringetan, ya kan? Gajinya dengan ongkos nyuci jasnya nggak cukup itu, Pak. Iya. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak makna tarekat mengajar tadi. Saya orang yang paling keras Pak soal vaksin, dan saya orang yang paling keras soal PCR. Bapak tahu, ketika pandemi itu sedang hebat-hebatnya, semua pengajian saya berhentikan Pak di luar, tanpa kompromi. Masjid banyak yang sesat berpikir Pak. Katanya Gus Faiz itu tidak takut sama Allah, takut sama corona. Iya, saya tidak marah dan saya tidak pernah kesel sama mereka. Tapi saya juga nggak pernah mau melayani mereka. Karena buat saya, santri saya di pesantren itu jauh lebih mahal dari nama baik saya bahkan sekalipun. Saya hanya berpikir anak-anakku, kalau saya ngajar di luar,
Saya ngajar di luar. Terus ketua masjidnya kena COVID. Padahal semalam pelukan dengan saya. Kalau yang di tracing saya dengan keluarga saya siap. Tapi saya tidak siap kalau santri saya harus di tracing. Hidup itu harus ada pilihan. Untuk apa saya ngaji qawaid fikih setiap hari di pesantren? Ketiga pelajaran fikih itu, ketiga usul fikih itu, ketiga kaidah fikih itu tidak bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Memangnya fikih itu untuk dihafal? Memangnya usul fikih itu untuk orang dapat gelar doktor? Memangnya kaidah fikih itu untuk ditalkin depan muridnya tanpa bermakna? Enggak. Ilmu itu harus bergema di dalam hati, supaya kelak ketika kita bertemu dengan Allah, ditanya man rabbuka, maka jawaban Allahu Rabbi itu dibangun dengan ilmu, bukan dibangun dengan pembelaan akidah semata. Saya cinta sama anak-anakku. Saya katakan saya tidak keluar dari Darur Rahman karena saya lebih mencintai kamu. Anda dengarkan ceramah saya sebulan sekali belum tentu. Tapi santri saya 6 tahun dia korbankan hidupnya di Darur Rahman. Dia lepas kehangatan dengan keluarga. Dia relakan berpisah, hidup susah di pesantren. Mana penghargaan saya untuk mereka? Memangnya cuma kiai yang harus dihargai? Oh enggak, santri juga harus dihargai. Memangnya hanya kiai yang harus dihormati? Oh enggak. Buat saya, santri saya ini yang membuat saya jadi orang baik. Itu prinsip, Pak. Coba enggak ada kamu, mungkin saya pakai celana jeans. Saya mau tanya sama kamu, kalau saya enggak ada kamu, saya kira-kira masih pakai sarung enggak? Kalau enggak ada kamu di pesantren ini, kira-kira saya masih pakai peci enggak? Kalau enggak ada santri saya, apa setiap hari saya akan keluar ilmu dari mulut saya? Kalau bukan karena santri saya, apa saya masih sholat di masjid? Kalau bukan karena santri saya, apa saya masih memantaskan diri saya dengan pakaian ilmu seperti ini? Belum tentu, anak-anakku. Karena dasar itu saya tahu ada kiai yang menjaga santri, tapi tidak sedikit santri yang menjaga kiai. Ada santri yang menjadi baik karena kiai, tapi boleh jadi di akhir zaman ini ada kiai yang menjadi baik karena punya santri. Seandainya kiai tadi tidak punya santri, mungkin dia juga tidak jadi orang baik. Itu anak-anakku. Jadi saya itu tidak main-main kalau soal itu. Saya minta waktu itu vaksin, karena saya belajar pakai ilmu, bukan pakai semangat keagamaan belaka. Saya bapak-bapak itu karena cinta sama santri saya itu ngaji vaksin dari tahun 2010. 12 tahun saya ngerti apa itu tripsin. Saya ngerti apa itu dunia pengobatan. Sehingga ketika obat-obatan modern itu dengan segala hiruk-pikuknya itu tidak masuk di otak saya. Kenapa? Karena otak saya itu dibentengi dengan ilmu. Ada banyak orang yang mungkin nih, makanya kamu harus ngaji yang benar. Itu salah dalam beragama. Tahu salah dalam beragama? Ada orang bilang begini sama saya, Gus, zaman Nabi itu ada taun. Zaman sahabat itu, termasuk sahabat hebat Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, itu meninggal kena wabah di taun Amwas. Nanti anak-anakku kalau punya uang, ya sudah bayaran di Darur Rahman, ya anak yatim sudah dikasih uang semua, semuanya sudah kamu infakkan, duitmu masih banyak aja. Berangkat ke Jordania. Di Jordan sana, dari ibu kota Jordan tuh nggak jauh kok. Mungkin hanya 1 jam kamu akan sampai ke bekas taun Amwas. Di situ banyak kuburan sahabat yang besar-besar. Mu'adz bin Jabal yang masyhur itu meninggal kena wabah. Tapi orang hari ini kalau kena corona tuh takut, seolah-olah aib. Itu kenapa? Karena perasaan beragamanya tidak dibangun dengan ilmu. Kalau dibangun dengan ilmu, kena taun itu biasa, kena wabah itu biasa. Pakai masker itu anjuran agama. Ada orang dulu itu berani sama saya, Pak. Santri sekarang tuh kan santri modern, generasi Samsung dan iPhone. WhatsApp ke saya, Gus, saya lihat Gus Faiz kemarin sholat itu di masjid umum pakai masker nggak dilepas. Padahal Nabi dulu ketika wabah nggak pakai masker.
Padahal sahabat dulu ketika wabah tidak pakai masker. Saya godain santri saya tuh biar pinter. Saya kasih satu pertanyaan, Pak. Kamu tahu nggak? Kita ini disuruh hidup seperti Nabi, apa disuruh hidup seperti zaman Nabi? Kita disuruh hidup seperti Nabi, apa disuruh hidup seperti zaman Nabi? Nih, kalau kita disuruh hidup seperti zaman Nabi, haji naik unta. Haji naik unta. Kalau saya suruh hidup seperti zaman Nabi, subuh-subuh siwakan. Betul enggak? Betul. Pertanyaannya, Nabi itu siwakan karena siwakan, apa karena siwak alat yang terbaik pada masa Rasulullah untuk membersihkan gigi? Saya mau tanya sama kamu, orang bersiwak itu karena siwaknya, apa nadzafatul fami? Ketika malam misalnya Nabi katakan kepada istri tercinta Aisyah Ummul Mukminin, wahai istriku, siapkan siwak besok pagi. Seandainya di Madinah waktu itu ada Alfamart, ya, ada Alfamart, ada Unilever, kira-kira yang disiapkan Ummul Mukminin itu kayu siwak, apa sikat gigi Oral-B dan Pepsodent? Saya mau tanya sama Anda, itu bukan liberal, itu bukan keluar dari pakem agama. Kamu ngaji kan di Bidayatul Mujtahid kelas 5? Kenapa Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i itu berbeda pandangan soal niat mandi dan niat wudhu? Kata Imam Abu Hanifah, mandi itu, mandi besar, junub, itu kata Imam Abu Hanifah tidak perlu niat. Kata Imam Syafi'i harus niat. Kenapa? Kamu baca kan di Bidayatul Mujtahid, kata Imam Abu Hanifah, mandi dan wudhu itu ibadah makulatul makna, bisa diterima oleh logika, maka tidak perlu niat. Imam Syafi'i bilang mandi dan wudhu itu ibadah mahdhah ghairu ma'kulatil makna, maka dia butuh dengan yang namanya niat. Ketika saya pakai itu ilmu dalam keseharian, siwak itu ibadah mahdhah apa ibadah makulatul makna? Sederhana kan Pak? Coba lihat. Ini saya bukan sedang ceramah aneh-aneh. Saya sedang katakan kepada Bapak, kalau anak Bapak belajar dengan benar di pesantren, maka dia punya thamaratul ilmi. Dia punya buah ilmu. Buah ilmu itu apa? Semua yang dipelajari itu menjadi petunjuk hari ini. Supaya nanti anak-anakku setiap gerak langkah itu dibangun dengan ilmu. Ketika seperti saya jawab, santri saya itu dengan pertanyaan tadi terjebak, ya kita harus hidup seperti zaman Nabi. Oh yaudah, kalau hidup seperti zaman Nabi, tolong besok kalau naik haji dan umroh, naik apa itu? Naik unta. Insya Allah sampai musim haji tahun depan belum nyampe dia. Ya, salah-salah untanya mati kepanasan di India, kan begitu toh? Atau mati kedinginan nanti ketika musim dingin. Ketika saya katakan kita itu hidup harus seperti Nabi. Yang saya baca dalam sejarah, ya saya kemarin ke medan perang Uhud, itu juga sedih bapak-bapak. Bapak-bapak lihat jemaah haji dan jemaah umroh hari ini. Kalau ke Uhud itu konsentrasinya ke Jabal Rumat. Tahu Jabal Rumat? Gunung di mana pasukan Abdullah bin Rawahah yang 50 itu kemudian tergoda sama urusan dunia. Semua orang ke situ selfie. Lupa ada banyak tempat yang lebih mendatangkan keberkahan di belakang medan perang Uhud itu. Tempat di mana Rasulullah bertahan ketika gigi gerahamnya terluka. Tempat di mana Rasulullah bertahan ketika di Abu Sufyan itu berteriak dari medan Uhud, kami sudah balas kekalahan di Badar. Tapi kita hari ini sering beragama itu katanya, beragama itu ikut orang tanpa punya dasar yang kuat dalam beragama. Maka bapak-bapak, ketika saya mewajibkan anak-anakku kemarin dalam kondisi yang seperti itu, saya sebenarnya sedang mengajarkan bagaimana orang itu berakselerasi,
melakukan harmonisasi antara ilmu dengan realita kehidupan. Di perang Uhud itu Rasulullah baca dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi itu, Nabi itu pakai baju perang, Pak. Baju perang lapis baja itu yang tipis, itu Nabi pakai. Pakainya berapa lapis? 2 lapis. Pertanyaannya, kenapa Nabi pakai perisai baja di dadanya? Singkat toh, supaya kalau ada anak panah, ada tombak, ada pedang, itu tidak langsung mengenai tubuh Rasulullah. Dan tidak ada sahabat yang mengatakan, Nabi takutnya sama Allah, jangan takut sama tombak. Ya kalau gitu gampang. Orang yang ngomong kayak gitu suruh tidur sama macan, ya kan? Takut sama Allah, jangan takut sama ya, itu bapak-bapak. Maka saya itu cinta sama santri saya, suka sama santri saya, sayang sama santri saya. Itu karena saya berharap kelak mereka yang menjadi sinar lentera di bumi Nusantara ini, yang menjadi penerang hari ini tentu berbeda dengan kemarin. Bapak-bapak, kita hidup di zaman yang berubah. Zaman yang hari ini mungkin bukan saatnya lagi kita nonjok sana, nonjok sini, serang sana, serang sini. Tapi hari ini kita harus berkumpul bersama. Tantangan ke depan itu luar biasa, anak-anakku. Luar biasa. Kemajuan teknologi itu merubah wajah kok. Saya sering bilang sama anak-anakku, apa yang dulu jadi legenda, cerita, hari ini diwujudkan dalam alam nyata. Dulu orang tahu bangun rumah itu kalau satu malam itu namanya Bandung Bondowoso. Ketika jatuh cinta sama Roro Jonggrang, kata Roro Jonggrang, kamu boleh nikahi saya, tapi syaratnya kamu harus bangun 1000 candi. Kalau nanti dari Isya sampai subuh, kalau jadi 1000 candi nanti menjelang subuh, maka saya rela diperistri sama engkau. Terjadi toh Pak? Ya, soal Bapak percaya atau enggak, sanadnya mutasil, marfu, hadisnya sahih atau dhaif, itu namanya legenda. Terjadi. Bandung Bondowoso dengan kesaktiannya itu bangun candi itu. Hampir selesai Pak. Panik perempuannya. Kemudian dinyalakan obor sehingga ayam itu berkokok menandakan terbitnya fajar. Kesel, ditendangin candi itu jadi Candi Sewu, ya, dekat Candi Prambanan. Satu malam bangun 1000 candi itu hanya ada dalam cerita masa lalu. Tapi hari ini orang Cina di Changsha itu bisa bangun gedung 50 lantai itu 17 hari. Kita satu lantai fondasinya belum selesai 17 hari itu. Ya, apalagi kok galinya pakai apa itu? Iya, hari ini teman saya cerita di Israel itu sekarang bangun apa-apa udah pakai printer. Printer yang dulu cuman kita pakai ngek di kasir, itu memberi ilham bagaimana semua itu nanti bisa dicetak, semua itu cepat. Zaman ini terus berubah. Anak-anakku hari ini masih wajib beli munjid. Wali muridnya juga tahu itu harganya mahal, Pak. Berapa munjid sekarang harganya? 600.000? 400.000. Al-Munawirnya 300.000, 200.000. Jadi satu paket kamus berapa? 600.000. Sekarang kamu diwajibkan beli kamus itu. Tapi mungkin 10 tahun yang akan datang tidak saya wajibkan lagi. Saya mau tanya nih sama guru-guru. Ini Rizky S2, Hilman S2. Kamu ketika jadi guru sekarang pernah buka kamus enggak? Pernah buka kamus enggak? Enggak pernah. Kenapa? Pakai handphone. Lebih cepat, lebih praktis, ilmunya lebih banyak. Kalau saya buka munjid, nyari satu makna, itu cuma dapat paling banyak 2 lembar. Itu di munjid. Begitu saya masukkan satu kata di Google, itu bukan cuma munjid yang mungkin munjid sudah tidak keluar itu. Yang keluar kamus yang hebat, namanya Lisanul Arab. Dulu saya di Madinah,
Itu ngelihat kamus itu kaget. Kamus itu 8 jilid, Pak. Kamus 8 jilid itu. Ibnu Mandur Al-Ifriqi itu orang Afrika, ahli bahasa Arab. Kamus 8 jilid. Saya ngelihat Fairuz Abadi itu ngarang Qomus Al-Muhit. Itu 6 jilid kamus. Saya dulu mikir, Masya Allah, wong Fathul Mu'in aja punya saya tipis. Ya, itu isinya Wiki. Masa ini kamus isinya 6 jilid. Tapi kamus yang berjilid-jilid itu sekarang ada di mana? Ada di kantong saya. Hari ini tidak ada orang tanya, Fathul Qorib harganya berapa? Yang orang tanya, Fathul Qorib itu berapa mega? Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Kalau saya 10 tahun yang akan datang masih mewajibkan kamu beli Munjid dan Fathul Qorib, mungkin kamu nggak akan ada yang mau masuk ke pesantren ini. Kenapa? Karena SD-nya udah berubah. Anak SD sekarang nih, apalagi alumni COVID ini, ya, itu sudah pakai e-books, Pak. Jangankan SD mahal, SD negeri sekarang itu sudah pakai apa itu? Teknologi. Sebentar lagi orang sudah nulisnya itu digital. Mungkin 2 tahun yang akan datang itu papan tulis se-Indonesia diangkat sama Mendiknas, diganti pakai papan Samsung. Betulan, bolpennya pakai Samsung, layarnya yang nggak usah pakai penghapusan, ngapusnya pakai tangan tapi bersih. Bahkan mungkin yang akan datang itu nggak usah pakai layar, cukup tembok putih disorot dari kamera handphone, guru semua bisa ngajar, qiraah rasyidahnya tampil dengan terang, benderang, jelas dan menarik. SD-nya kayak gitu. Masuk sini, kamu saya suruh beli Fathul Qorib yang kebetan, yang lepasan itu. Saya pikir semua santri Darman akan balik itu, Pak. Kita sekolah SD sudah zaman modern. Kenapa kembali ke sahabat Utsman bin Affan saya sekolah di sini, kan begitu. Orang yang baca tulisan Indonesia, ya loh Pak, kita sudah maju, kenapa balik ke zaman Gajah Mada? Betul nggak? Betul nggak? Itu perubahan. Itu perubahan zaman. Maka anak-anakku harus belajar yang serius. Nanti fikihmu itu bukan lagi kunut, ndak kunut. Saya kemarin itu diajak haji itu, bapak-bapak. Itu saya pikir diajak enak-enakan. Ternyata kepala saya pusing betul. Kenapa pusing? Disuruh mikir fikih haji abad 22 nanti. Bagaimana melontar jumroh? Kalau pakai buku fikih, Pak, mati semua orang di jumroh. 2 tahun lagi ini, kalau tidak ada COVID nih, berdoa mudah-mudahan tidak ada corona. Itu pemerintah Saudi mau membuka kapasitas haji dari yang asalnya 3 juta itu menjadi 10 juta. Pertanyaannya, bagaimana nanti wukuf di Arafah 10 juta orang di titik yang sama, di jam yang sama, dan nanti setelah maghrib bergerak ke tempat yang sama namanya Musdalifah, kemudian mabit di tempat yang sama sampai tengah malam, kemudian setelah tengah malam itu berangkat ke Mina 10 juta orang, melontar di jumroh yang segitu-segitu aja, jumlahnya 10 juta orang. Bagaimana tawaf ifadah yang hari ini saja dengan physical distancing 1 juta orang, itu pemerintah Saudi menutup lapangan bawah tawaf itu kecuali orang yang pakai ihram dan tawaf ifadah. Saya disuruh mikir, lontar jumrohnya itu kapan nanti Pak Faiz? Yang paling pas. Dulu orang zaman Pak Kiai Syukron itu mengeluarkan fatwa melontar jumroh qabla zawal, mestinya habis duhur. Sekarang qabla zawal. Saya baca fatwa hari ini, melontar jumroh sudah muntasoful lail. Itu enak betul itu, ya. Tengah malam sudah lontar jumroh Aqobah, jam 1 malam sudah nafar awal ke Mekah balik. Itu fikih anak-anak. Kalau nanti 10 juta, yang 8 juta itu haji tamattu, maka ada 8 juta kambing yang harus dipotong. Pertanyaannya, ditaruh di mana? Di Masyairil Haram di Mina 8 juta kambing. Kalau nanti ada 8 juta kambing di situ, maka orangnya tidak bisa mabit di Mina. Kenapa? Kepenuhan sama siapa itu? Kambing. Lah itu fikih anak-anakku. Itu perubahan zaman nanti.
Kalau hari ini misalnya anak-anakku sederhana, sewa menyewa, ya sewa rumah, ya sewa mobil. Sekarang di dunia yang modern itu sewa menyewa rahim, Pak. Ada orang perempuan ya, sibuknya luar biasa jadi Perdana Menteri misalnya di Inggris. Atau wanita karir mengatakan, Pak Faiz, kalau saya hamil, karir saya hilang. Saya akan cuti lebih dari 1 tahun. Kedudukan saya sebagai CEO yang terhormat di New York diambil orang. Lalu, saya kepengen punya anak, tapi tidak mau hamil. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya gampang, Pak. Ini kan sudah dewasa semua. Saya ambil sperma suami saya ambil ovum saya, kita adon jadi satu, jadi zigot. Kemudian setelah ini siap dan enak, hebatnya lagi anak-anakku bisa milih ini sekarang. Hidungnya mau mancung atau enggak? Matanya mau biru apa enggak? Dan itu bisa matching loh. Kalau dulu kan enggak matching, ya. Kulitnya hitam, matanya biru, serem. Kalau di Eropa cantik, kulitnya putih kemerah-merahan, matanya biru. Ini sudah aswad, pakai jidan, ya kan? Matanya biru, dilihat orang serem dah kira-kira. Bisa diperbaiki DNA. EQ-nya mau pinter apa enggak itu bisa dimodifikasi. Bisa bayangin tuh, kalau anak bisa dipesan, enak nggak kira-kira? Enak nggak? Hah? Rambutnya mau yang ikal, dia cari DNA orang tuh. Mana sih yang rambutnya suka ikal? Oh ini rambutnya ikal-ikal, diambil DNA-nya, disuntikan kepada apa ini? Kepada zigot tadi yang buat rambut lurus tuh diambil dengan teknologi. Saya mau walaupun bapaknya hitam, ibunya hitam, tapi kulit anak saya putih. Ambil saja DNA-nya orang yang berkulit apa ini? Putih. Saya ingin punya tingkat intelektualnya kayak orang pintar zaman Presiden Habibie. Diambil DNA Pak Habibie yang menghasilkan otak yang apa ini? Cerdas. Dimodifikasi. Dimasukkan ke orang ketiga. Ada orang di India, di Bangladesh yang miskin. Kamu mau nggak duit 1 miliar? Mau. Syaratnya calon anak saya ini saya suntikan dan berkembang biak dalam rahimmu selama 9 bulan. Nanti 9 bulan lahir saya ambil jadi anak saya. Apa hukumnya sewa menyewa rahim? Kamu nggak pernah kebayang kan? Tapi hari ini jadi kebayang nggak kira-kira? Hah? Ada nggak di Fathul Mu'in? Ada nggak di Fathul Qorib? Hah? Kamu cari sampai kiamat 2 menit nggak ketemu itu takbirnya. Ya. Tapi itu menjadi tantangan anak-anakku. Hari ini teman-teman nih santri putri ini kan selalu pakai pemutih wajah kan, ya kan? Kamu tahu nggak kenapa orang Cina dengan orang Korea itu putih-putih? Karena make upnya itu pakai bahan dasar dari ari-ari. Tahu ari-ari nggak? Apa bahasa kerennya ari-ari itu? Hah? Plasenta. Pakai plasenta, Pak. Plasenta ini dulu dibuang. Kalau ari-ari kamu malah ditanam, ya. Kadang dikasih asam, kasih gula. Maka yang suka marah-marah tuh asamnya kebanyakan gitu. Ya. Asamnya kebanyakan, yang suka berantem itu sama ibunya, mungkin ari-arinya ditanam di tanah sengketa itu, ya kan? Sehingga tiap hari ribut aja sama orang. Ternyata diselidiki ari-arinya ditanam di tanah sengketa waris itu, jadinya ribut mulu sama saudara. Dulu dibuang, Pak. Sekarang jadi apa itu? Jadi apa itu? Jadi harta. Pertanyaannya, plasenta itu halal apa haram? Kalau plasenta manusia itu statusnya apa? Kalau plasenta babi itu statusnya apa? Itu sulit. Yang gampang aja kita nggak bisa mutusin kok. Plasenta sapi itu statusnya halal apa haram? Masih bingung. Pertama, plasenta itu apa? Bagian dari sapi apa kotoran? Kalau bagian dari sapi, maka sapinya harus diapakan? Harus diapakan? Disembelih. Karena kalau dia bagian dari binatang kan tidak boleh. Bapak misalnya ngelihat sapi besar. Wah, kalau dipotong kebanyakan nih. Saya ambil kaki belakangnya aja dulu, misalnya diamputasi sama bapak misalnya. Boleh enggak? Boleh enggak? Jadi apa? Kalau plasenta itu bagian dari binatang, maka kalau binatangnya tidak disembelih, maka plasentanya menjadi halal. Belum selesai di situ. Ditanya lagi,
Plasenta itu punya anak apa punya ibu? Hah? Kamu kan punya ari-ari, ya kan? Ari-ari itu ikut kamu apa ikut ibu asalnya? Hah? Saya mau tanya, ari-ari itu bagian dari ibu apa bagian dari anak? Kalau bagian dari anak, maka anaknya harus sembelih. Kalau bagian dari ibu, ibunya harus sembelih. Kamu lihat nih, nggak mudah fikih itu. Sekarang ari-ari itu apa? Itu kalau daging. Kalau kita persepsikan ari-ari itu kayak telur. Apa kalau ayam bertelur, ayamnya harus sembelih? Enggak, telurnya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau ari-ari itu dipersepsikan sebagai kotoran, boleh dijual belikan enggak? Boleh dimanfaatkan enggak? Nah, itu bukan urusan saya. Itu urusan kamu kelak jadi orang alim besar. Tambahkan nanti di Fathul Qorib babu kecantikan. Paham maksud saya? Kalau kamu tahun depan ngajar Fathul Qorib terus, mungkin kamu akan jadi kiai yang dimakan zaman. Saya dulu itu paling takut sama guru saya. Ya, ini ada Kiai Mukhlis nih. Wah, ini ada kiai satu lagi nih, Kiai Abdul Khair nih, rupanya wali murid kelas 6 semua. Dulu zaman saya dengan ini Ustadz Mukhlis nih, Kiai Mukhlis nih. Dulu rajin ini, ya. Mudah-mudahan anaknya begitu ya. Ini dia jadi kiai ini dengan Kiai Khair ini saya enggak ragu-ragu nih. Ini angkatan 18, itu angkatan 17 ya, kalau salah di Rahman. Itu dulu orang-orang yang luar biasa. Dulu kita kalau dimarahin guru itu takut. Kenapa takut? Kalau saya diomelin guru, dengan siapa saya harus berguru? Dulu kalau kita tidak masuk pelajaran alfiyahnya almarhum Kiai Mas Duki Dahlan, itu bingung. Saya mau tanya sama siapa? Nanya sama temen yang ngaji, kadang-kadang tidak paham juga. Lu tadi datang, ini terangin, aku juga nggak ngerti. Emang kenapa? Ya gua ngaji sih, cuman belum bayaran 2 bulan kepikiran kan begitu tuh. Bingung. Hari ini ada orang kayak gitu? Nggak ada. Begitu tahu satu alfiyah yang bingung, kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Masukkan aja ke Google. Sarahnya keluar semua. Mau yang bahasa Indonesia ada, yang bahasa Arab ada, bahkan di YouTube bahasa Jawa ada. Ada orang nerangkan alfiyah itu pakai bahasa Jawa. Saya paham bahasa Jawa, dengerin asik juga. Berarti kalau kamu sekedar ngajar itu 20 tahun lagi nggak jadi kiai. Kalah pasaran sama YouTube. Kalah pasaran sama YouTube. Dan YouTube itu, ini bapak-bapak, saya kemarin ditanya sama orang, Gus, ngaji lewat YouTube itu sanatnya mutasil apa enggak? Saya jawab, tergantung persepsinya. Kalau ngajinya hadis, ini nggak sahih banget, karena nggak ketemu, ya, nggak ketemu ini, kan nggak liqo ini. Katanya ini wijadah bisa jadi, ya nemu. Tapi kalau pakai ilmu tasawuf, itu sanatnya bisa jadi mutasil. Kenapa? Kalau baca dalam Ihya, tradisi sufi itu antara murid yang mulazamah dengan guru. Itu kadang-kadang mimpi bertahun-tahun setelah gurunya nggak ada. Gurunya udah meninggal 10 tahun, tiba-tiba Imam Ghazali muncul dalam mimpinya. Ngasih wirid A, ngasih ilmu A. Maka secara tradisi sufi, wirid itu bisa diamalkan. Saya bilang waktu ngaji Torekat kemarin, YouTube itu adalah mimpi sufi abad 21. Kalau orang bisa dapat sanad zikir dengan mimpi, kan lebih akurat dengan YouTube. Mimpi boleh jadi salah, yang datang bukan kiai, jin khodamnya. Tapi YouTube kalau Anda melihat saya, itu pasti saya. Nggak mungkin jin masuk YouTube, DR medianya juga takut, kan begitu tuh. Kalau dia ngesut gini, ngelihat saya kakinya nggak nempel, ini kan kabur Fadil itu. Kenapa? Ini nggak ada kakinya. Lihat anak-anak. Ke depan hidup terus berkembang. Bapak-bapak, saya bukan tausiah, bukan nasihat hari ini. Hanya ingin menjelaskan kepada bapak-bapak, alangkah besarnya tantangan hidup di masa yang akan datang. Ada banyak anak-anakku fikih. Saya ditanya sama ibu-ibu kemarin, Pak Ustadz saya haid.
Lah terus belum tawaf ifadah. Zaman Nabi itu sederhana. Ya udah pulang aja ke Madinah. Nanti kalau haidnya sudah selesai, punya kesempatan luang, tinggal datang ke Mekah. Ngapain? Tawaf ifadah. Sederhana jawaban fikihnya. Jawaban itu bisa nggak saya kasih sama orang hari ini? Hah? Dimaki-maki sama ibunya. Udah Bu, pulang aja dulu ke Tanjung Priok. Lah terus Pak Ustadz, nanti ibu datang lagi ke Mekah. Untuk apa? Ya tawaf ifadah Bu. Habis itu pulang lagi ke Priok. Kata ibu tadi, ya Allah Pak Ustadz, saya haji ini tanah warisan separuh hilang, saya jual. Kalau nanti saya harus tawaf ifadah lagi, ya habis rumah saya, betul nggak? Betul nggak? Nggak sederhana jawaban hari ini anak-anakku. Saya itu kalau datang ke satu tempat itu berpikir dengan banyak pikiran. Saya itu jadi seneng. Senengnya kenapa? Saya pulang ke Indonesia, saya cerita sama kamu. Kalau kamu nanti bisa membuat Fathul Qorib itu jauh lebih tebal dari sekarang. Kalau kamu akan meletakkan jasa kepada orang-orang, ketiga orang katakan qalal muallifu rahimahullah, ada di antaranya kamu, ya. Maka anak-anakku, itu yang saya sampaikan ini sebagai mukaddimah. Karena tadi Kiai Qasim saya dengar memberikan wawasan yang luar biasa. Anak-anakku, bapak-bapak, tugasnya adalah mendoakan anak-anaknya ini. Ada ibu saya di rumah. Saya dulu kalau sekolah itu semua mata pelajaran dengan gurunya itu saya kasih ke ibu saya. Saya kasih ke ibu saya. Ibu saya masih ada, bisa ditanya. Pelajaran A gurunya A, pelajaran B gurunya B. Saya kasih semua sama ibu saya. Saya suruh apa ibu saya? Saya suruh sholat duha. Tanya ibu saya. Saya suruh puasa. Puasa Senin ini niatnya bahasa Arab, nahu. Gurunya A. Puasa Kemisnya niatnya sorof, gurunya si ini. Kalau sholat duha bacakan Fatihah buat guru saya. Itu ibu saya masih ada. Ya, cuman yang nanya satu aja perwakilan, ya. Jangan nanti ngetok-ngetok, assalamualaikum Bu Nyai, apa betul dulu disuruh baca Fatihah? Ya benar, satu pulang. Terus nanti ngetok-ngetok, Bu Nyai apa betul lama-lama ibu saya tidak sholat? Ya kan? Kenapa? Kebanyakan jawab salam. Tanya sama ibu saya. Jadi Bapak, usaha itu ada dua. Dan doa orang tua itu amalan yang luar biasa. Tidak ada amal soleh yang lebih diterima dari Allah kecuali baktinya anak kepada orang tua dan kasih sayangnya orang tua kepada anak. Jadi bapak-bapak nih nanti pulang mintain nih sama anak-anak nama gurunya. Aib Pak. Kalau nanti anaknya ditanya, anaknya lebih parah lagi. Kak, kamu belajar alfiyah, belajar. Siapa nama gurumu? Tahu, ya kan? Ustadznya nggak menarik Pak. Ustadznya nggak market friendly, ya kan? Wajahnya itu tidak tasurun nadhirin, nggak penting buat diingat. Oh hilang barokatul ilmi itu anak-anakku. Hilang barokatul ilmi itu. Barokatul ilmi itu ma'asyaikh. Iya betul. Orang ngaji di Google itu, walaupun pinter, insya Allah nggak berkah Pak. Kalau nggak setia dengan gurunya, iya toh. Kamu kalau ngaji di Google mungkin nggak pakai jilbab. Saya punya dosen, jangankan muridnya, dosennya unik. Saya datang ke rumahnya itu pagi-pagi, saya nggak usah cerita, ini dosen terhormat soalnya. Lama dia nggak keluar, kata istrinya, tunggu sebentar Gus ya, masih ngajar. Oh ya udah ngajar, pakai apa Bu? Pakai Zoom, katanya udah. Keluar teman saya itu, pakai jas kayak begini, atasnya sama ini, bawahnya training. Saya bilang sama guru teman saya nih, profesor nih, waduh Prof, ini model terbaru ini kata saya. Pakai jas, kalau pakai jas, pakai baju resmi, pakai sepatu kets itu sekarang itu sudah jadi model itu. Semenjak era Pak Jokowi sepatu olahraga itu laku, ya. Ya, karena Pak Jokowi suka olahraga, kan gitu. Makanya kurus. Makanya saya enggak bisa jadi presiden karena gemuk, karena sepatu olahraga itu tidak laku. Ya, itu anak-anakku. Itu biasa. Dia keluar gini. Iyalah, itu enaknya ngajar pakai Zoom. Kata guru, kata Prof ini. Enaknya apa Prof? Yang penting atasnya rapi, ya kan? Bawahnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya berpikir jangan-jangan muridnya sama. Iya kan?
Muridnya sama. Apa kalau dosen nggak mewajibkan mahasiswanya nyalakan kamera? Ya, saya kan juga tahu dari Ustadz-Ustadz Darrohman yang sudah kuliah ini. Kadang-kadang ya saya buka aja Fadil sama Fadli itu ikut saya ke Sumatera. Di belakang tuh berisik orang dua ini. Ngapain? Ternyata kuliah. Kata Fadil, maaf Gus ya, ini dosennya killer, saya harus kuliah. Udah kuliah di belakang saya ini. Ya, ada di Sumatera. Kemarin di Magelang itu 2 orang itu khusyuk betul. Saya pikir tidur, tahu-tahu ujian. Ya kan? Begitu ujian santai betul nyolongnya, ya kan? Kenapa? Dia zoomnya pakai laptop, handphonenya dipegang. Saya lihat, hakada ya striknya bahasa Darrohman. Saya bilang hebatan saya di Darrohman, murid saya nggak ada yang nyolong ilmu. Ini mahasiswa di fakultas hebat, di universitas terhormat, nyolong semua ilmunya itu. Dari Magelang sampai Pekalongan itu selesai ketawa tuh 2 orang mau makan. Gimana ujiannya? Alhamdulillah. Saya bilang, karena malamnya kan nggak belajar, ikut saya ngaji itu ada Fadilnya itu. Kan ikut saya ngaji kamu. Ya kan enggak apa-apa, ilmunya kan ilmu kanan kiri. Ilmu kanan kiri itu kiri laptop, kanan handphone gitu. Jadi yang di sini ditanya, yang Google menjawab. Saya bilang insya Allah berkah ilmunya karena sambil ikut ngaji saya. Seperti gitu aja. Lah itu makanya barokah itu dengan guru. Makanya Bapak Ibu guru-gurunya itu didoakan. Anaknya didoakan. Dan ini yang penting, saya mau cerita bapak-bapak, kita ini sering melihat Indonesia itu negeri yang buruk. Kita ini sering menjadi orang yang kufur nikmat hanya karena pilihan politik. Pilihan politik itu sah buat siapa saja. Saya mau mengatakan rezim ini maling enggak apa-apa. Saya mau mengatakan rezim ini zalim, tidak peduli dengan rakyat boleh saja. Tapi tidak kemudian kita mengatakan bahwa semua yang ada di Indonesia ini rusak. Ada banyak yang positif hari ini, yang kadang-kadang karena kita punya persepsi Indonesia ini jelek, kita kemudian menjadi orang yang juga jelek akhirnya. Saya kemarin Ramadan sering cerita sama guru-guru di Darrohman. Saya punya kawan orang Arab. Orang Arab, dulu waktu sekolah itu suka nyontek saya. Tapi nasibnya beda, ya. Saya tetap istiqomah fa'ilun marfu'. Dia tamat itu belajar ekonomi hingga menjadi ekonom, kemudian orang Arab kerja di IMF. Pernah jadi anak buahnya Sri Mulyani waktu beliau jadi managing director IMF di Amerika. Itu WhatsApp saya, panggil saya Muhammad. Muhammad, saya baca APBN Indonesia. Ada yang unik kata dia. Apa? Kenapa ya? Belanja pegawai di Indonesia itu paling besar kalau Ramadan. Saya cek 1999, ini gaji pegawai besar betul pengeluarannya, itu ternyata di bulan Desember Januari pas Ramadan. 2021 itu besarnya di bulan Mei pas Ramadan. Saya waktu itu nggak bisa jawab, Pak. Apa ya? Saya bisa jawab. Begitu Ramadan kemarin, saya bisa jawab, Pak. Kenapa? Saya baru tahu, oh iya ya, ternyata APBN kita keluar paling banyak Ramadan menjelang Idul Fitri karena di Indonesia ada THR. Negeri muslim mana, Pak, yang ada THR-nya? Yuk, saya belajar di negeri Wahabi, Saudi itu. Tidak ada THR. Saya udah tanya sama guru saya, orang yang mengabdikan dirinya di Fakultas Syariah di Universitas di Madinah itu. Saya tanya, Syekh, kalau Ramadan dapat hadiah enggak? Enggak ada. Paling dapat halawatul Id, nilainya hanya 10% dari gajinya. Saya datang ke Roksu Ahli Sunnah wal Jamaah di Mesir itu, Al-Azhar. Saya tanya sama orang Mesir, di Mesir ada THR enggak? Jawabannya enggak ada. Di Indonesia bukan cuma ada, kalau ada pegawai nggak dikasih THR, itu perusahaannya bisa ditangkap polisi, kejahatan gitu, Pak. Jadi sejelek-jeleknya negeri kita, kalau urusan THR itu terbaik, Pak.
sejelek-jeleknya negeri kita, kalau urusan THR, saya mau tanya sama bapak-bapak, negeri muslim mana di dunia yang paling bebas mengajarkan agama Islam? Saya mau tanya sama bapak-bapak. Ada orang di Arab Saudi berani buka pengajian lewat jam 10 malam di masjid. Speaker dalam, di dalam masjid lewat jam 10 malam. Diapakan, Pak? Dibubarkan sama polisi. Bapak bikin pengajian di Mesir, nutup jalan. Jangankan jam 1 malam, habis maghrib nutup jalan. Kira-kira diapakan? Kira-kira diapakan? Hah? Kira-kira diapakan? Ditangkap polisi. Darul Rahman Mulutan nyusahin tetangga kanan kiri, ada yang ditangkap di sini. Saya ceramah Mulutan sampai 1:30 malam. Suaranya melengking, kiainya 10, habibnya 20, acara dari asar sampai 2:30 malam. Ada yang berani bubarin? Ayo saya tanya, ada di negeri Islam orang boleh berceramah semau-maunya sampai mau subuh. Ada orang boleh mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya tanpa izin di negeri muslim manapun. Saya tidak sedang membela siapa-siapa. Saya sedang ingin mengatakan kepada bapak-bapak, kalau kita selalu mengatakan ini salah, ini sulit, jangan-jangan kita termasuk orang yang kufur dengan nikmat Allah. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak? Ini ada Kiai Qasim, guru saya. Ada Kiai Mukhlis, ada Kiai Abdul Khair, semuanya ada ini. Di era kita nih, Ustadz Mukhlis nih, tamat Darul Rahman, rata-rata kuliah apa ngabdi, rata-rata kuliah apa ngajar, rata-rata kuliah apa pusing. Pasti jawabannya pusing. Antum mungkin tamat dulu, mungkin katakan 100 orang, yang kuliah langsung itu nggak lebih dari 10 jari, Pak. Di angkatan saya tamat Darul Rahman yang langsung kuliah itu nggak ada. Orang bisa kuliah tamat pesantren itu luar biasa. Tapi tadi Kiai Qasim itu mengajarkan kepada kita apa yang tidak bisa dilakukan oleh santri sekarang dengan menggunakan fasilitas negara. Anak Darul Rahman nih, saya nggak bicara yang kemarin, bicara yang sekarang. Ada nih di Jagakarsa ini, diterima di IPB, fakultasnya ekonomi bisnis. Dulu zaman saya mau masuk UIN waktu itu YIN itu harus beli ijazah. Ijazah Darul Rahman dulu kalau dibawa ke YIN dihina orang. Kenapa? Ijazahnya pakai bahasa Arab. Nggak ada Indonesianya sama sekali. Yang tanda tangan Pak Kiai. Dulu di YIN itu kalau daftar ditanya, ini ijazah apa Yasin Fadilah? Betul Pak. Ada teman saya itu ditolak. Kalau cuma ditolak nggak bisa Pak, ini ijazah swasta, enak. Diledek. Katanya, kamu nyobek Dalailul Khairat halaman berapa ini? Dibilang halamannya Dalailul Khairat. Hari ini anak Darul Rahman itu kalau mau berusaha dengan doa, itu bisa sekolah kemana-mana Pak. Bisa sekolah kemana-mana. Ada yang sekolah ke fakultas ekonomi dan bisnis. Itu Fadil tuh. Dulu sebelum ikut saya, itu cita-citanya mau ngaji ke Yaman. Nggak tahu kenapa setelah ketemu saya, dia masuk fakultas ekonomika di UI. Kenapa? Cita-citanya berubah dia. Kata Fadil, kalau yang mimpin rotib adat banyak Gus katanya. Terus kamu mau? Saya mau memimpin rotib ekonomi Indonesia. Cita-citanya kan bagus. Kata dia Pancasila itu 4 sila itu beres. Ketuhanan yang Maha Esa itu beres. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu beres. Persatuan Indonesia itu beres. Kerakyatan yang dipimpin itu beres. Tapi ada satu Pancasila yang belum beres. Itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, keadilan sosial juga tafsirnya beda anak-anakku. Ada anak SD itu menulis surat Pak sekarang ke gubernur di satu provinsi. Bukan minta keadilan sosial, tapi minta ke apa namanya handphone tuh kalau di atasnya kita nggak ada. Oh, minta keadilan sinyal bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, minta keadilan
sinyal bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Saya puasa Idul Fitri kemarin itu nganterin Pak Kiai ke satu daerah di Madura. Itu sinyalnya hilang, Pak. Hilang, nggak bisa ada sinyal. Saya perasa ya Allah masih di Madura ini. Provinsinya masih Jawa Timur. 1 jam saya ketemu dengan Surabaya. Tapi sinyalnya nggak ada. Dia mau belajar bagaimana ekonomi bangsa nanti lebih hebat. Masuk ke UI. Dulu era saya, jangan masuk ke UI. Masuk ke IAIN itu prestasi. Presnya itu pakai shot. Pres. Itu prestasi banget itu. Itu asli pakai shot sulit. Kalau sekarang asli pakai sak itu, ya asal mau Pak, itu disyukuri loh bapak-bapak. Jadi bapak sekarang tuh kasih support anaknya. Nah, kamu lihat Faiz hebat itu, bukan dia hebat, dia menang lahir. Karena dia lahir duluan dari kamu, maka kamu sekarang jadi murid saya jadi guru saya. Tapi itu cuma sekarang anak-anakku sampai hafalatul wada. Keluar dari hafalatul wada, kamu harus jadi orang yang 100 kali lipat lebih hebat dari saya. Betul Pak. Saya mau kasih tahu kenapa kelas 6 ini saya kumpulkan, bapak-bapaknya hadir. Saya kalau ngajar di kelas 6 Pak, itu saya berikan semua yang dulu saya tidak pernah dengar di Darul Rahman ini. Saya berikan semua kepada anak bapak kalau ngaji subuh, ngaji malam minggu. Itu yang saya dengar dulu di Arab Saudi. Itu yang saya dengar dulu di Al-Azhar. Itu yang saya dengar dulu di Syria. Itu yang saya baca bertahun-tahun di perpustakaan. Yang sampai hari ini saya tetap belajar. Itu saya kasih sama anak bapak. Saya kasih sama anak bapak di kelas 6 itu. Itu anak-anakku, makanya saya suka nggak masuk kelas tuh gitu. Kenapa? Karena saya kalau udah di kelas itu merasa kepepet sama mukoror. Ya, anak-anakku kan kalau nanti ngaji sama saya unik, kadang-kadang satu hadis tuh 2 bulan tidak selesai Pak. Kenapa? Karena saya ingin anak-anakku tahu satu hadis, tapi dari A sampai Z-nya itu paham. Dari alif yang pertama sampai huruf yang terakhir di hadis itu, seandainya ditanya min ghoraibil ilminya dia paham. Saya berikan kepada itu anak-anak bapak, itu bukan saya mau pamer ilmu. Saya ingin katakan, nak, saya yang lahir di era itu bisa jadi seperti ini. Apalagi kamu yang dulu ketika saya di Darul Rahman, saya tidak bertemu dengan orang yang menyampaikan ini kepada kamu. Kamu hari ini bertemu dengan saya yang menyampaikan apa-apa yang 20 tahun mungkin saya perlu duduk di perpustakaan. Hari ini secara instan saya kasih kepada kamu. Mudah-mudahan kamu nanti 1000 kali lebih hebat dari saya. Itu harapan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya doakan. Anaknya kurangi nih kelas 6, ya nggak ada pulang lah. Ya, kemarin corona bisa kan? Kemarin corona bisa nggak Pak? Bisa kan? Nggak ada penjenggukan setahun. Ya, bahkan saya tuh punya cita-cita yang sampai hari ini nggak terwujud Pak. Cita-cita saya itu kelas 6 tahun terakhir itu nggak usah pulang Ramadan, ya, ngaji terus sama saya sampai Idul Fitri. Masalahnya satu, yang masak minta pulang di dapur itu. Saya terus terang Pak, dari cintanya sama anak bapak loh. Saya kalau Ramadan tuh nggak terima undangan belas. Orang bilang Ramadan tuh panennya ustadz. Ya kultum sana sini saya enggak. Walaupun pagi saya nggak terima. Kenapa? Kalau saya terima pagi, siang saya terima, saya takut lemes. Saya enakan habis taraweh ngaji sama kelas 6. Mudah-mudahan mereka kelak jadi kiai. Kalau yang di luar ngaji sama saya kadang-kadang nggak niat ngaji Pak, itu niat ngadem di masjid pakai AC kan begitu toh. Tapi anak-anak ini pasti niat ngaji. Saya itu kepengen loh Pak. Cita-cita saya yang sampai hari ini sama kelas 6 belum terwujud. Itu ngajak Asrul Awakhir di Darul Rahman. Taraweh sama-sama, Qiyamul Lail sama-sama. Ya, nanti habis lebaran, sholat Id sama-sama, pulang 3 hari. Pulang 3 hari. Ya nanti di situ bisa zikir sama-sama, bisa wirid sama-sama. Cuma yang belum ketemu sampai hari ini itu tukang masaknya Pak. Saya udah tanya sama tetangga, bisa nggak bikin nasi bok buat kelas 6? Bisa Pak. Dia pikir 50 orang. Sekarang kelas 6-nya 400. Begitu kan? Gurunya yang jaga 20, 420 buka sama sahur. Wah Pak, kalau awal Ramadan bisa.
Tapi kalau Asrul Awakhir nggak bisa. Kenapa? Saya mau mudik, Pak. Saya mau menikmati Lebaran, nggak bisa. Tapi saya tetap punya keinginan satu hari. Santri Darur Rahman itu yang kelas 6, kalau perlu udah nggak boleh pulang, Pak. Betul-betul ada di pondok sampai nanti ziarah Wali Songo. Selesai ziarah Wali Songo, haflatul wada, baru pulang. Rendemannya lebih bagus itu, ya. Tapi itu belum terwujud. Jadi bapak-bapak, anaknya didoakan, bapak-bapak nabung, ya. Kunci sekolah itu nggak sulit, ya. Ada anak kita di Rusia, Pak. Hebatnya sudah bawa adiknya ke Kazakhstan, ya. Siapa namanya? Andrean. Andrean itu, saya ngomong, Andrean itu anak nggak punya, Pak. Hidupnya di pesantren itu penuh dinamika. Saya pernah datang ke pengadilan, Pak, untuk bela Andrean. Itu polisinya P21 masuk ke pengadilan. Tanya sama Hilman nih. Saya datang ke kejaksaan mulai BAP. Saya datang, saya belain anak itu. Anak enggak punya dari Bengkulu. Begitu tamat Darur Rahman, ngajar di SD. Penting nih. Di SD di Banten. Ya saya seandainya suruh ngajar SD juga langsung mundur saya. Dia bilang, Gus saya pamit. Mau kemana kamu Andrian? Saya dapat tugas ngajar di Banten. Ngajar apa? Ngajar SD. Ya terus mau kamu? Ya mau lah. Uang tugas dari Kiai. Uang tugas dari Kiai. Berangkat dia ke Banten itu. Masih sering video call sama saya itu. Saya kepengen lihat kayak apa tempatnya di pelosok itu. Ya betul. Ada kandang ayam, ada pohon bambu. Mungkin jinnya masih separuh itu di situ. Kan itu. Kayak saya bilang, kamu di situ udah. Dia nggak pernah cerita Pak sama saya. Dukanya nggak pernah dia ngomong sama saya. Itu anak nggak punya loh. Tapi seumur hidupnya di Darur Rahman nggak pernah menunjukkan kemiskinannya kepada saya. Nggak pernah menunjukkan kepengen dapat belas kasihan dari saya. Walaupun dia tahu saya itu orang yang paling gampang dimainkan hatinya. Makanya saya tuh nggak pernah mau ngurus santri. Karena kalau saya ngurus santri bubar pesantren ini. Kamu minta izin sama saya pasti saya kasih. Pasti saya kasih. Gus saya mau pulang pasti saya kasih. Kebanyakan baca ya arhamar rahimin. Ya. Allah itu Rahman, Rahim. Anak bapak tahu nggak? Kalau ujian sama saya Pak, saya bocorin ujiannya. Soalnya ada, jawabannya ada, malah saya suruh milih anak bapak tuh. Ini soalnya susah nggak kira-kira? Kalau ada yang susah, kamu bilang ya Pak Gus nomor 4 nggak usah. Saya nggak keluarin. Kamu pilih sendiri, kamu hafal sendiri. Karena buat saya, Allah saja ngasih ujian yang paling penting. Menentukan surga neraka, itu soal jawabannya dibocorin sama Allah. Ya kan? Man rabbuka Allahu rabbi, wa man nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa ma kitabukal Qur'anul Karim, itu dibocorin sama Allah. Ujian yang paling penting. Nah, ini kalau saya yang mimpin kayak begini ujian, rusak pesantren ini. Semua soal saya bocorin. Gus mana soal ujian matematika? Oh ini rusak. Saya tidak pernah mau itu. Andrean tuh tahu. Kalau saya itu gampang digoda, gampang kasihan sama orang. Tapi dia nggak pernah minta dikasihani oleh saya. Hingga satu hari dia WhatsApp saya, Gus, saya diterima di Rusia. Saya bilang, Rusia? Nggak salah. Bekasi kali, kata saya kan gitu. Saya godain itu. Kalau mimpi jangan aneh-aneh, kata saya. Mentang-mentang di Banten, ngigo. Betul. Saya pura-pura tanya, di mana di Rusia? Di Kazan. Saya searching di Google tuh, ternyata betul ada kota namanya Kazan. Kamu ngapain ke sana? Belajar dirgantara, Bos. Ngapain? Ke pesawat perang. Untuk apa kamu? Cerita dia gini-gini. Kamu bisa bahasa Rusia? Bisa. Dari mana? Belajar. Pakai apa? Pakai internet. Lihat. Nikmal mal, sebagus-bagusnya harta itu, harta di tangan orang yang soleh. Handphone di tangan anak Jakarta yang mudah untuk mendapatkan pulsa, yang mudah mendapatkan belas kasih sayang, hanya habis untuk main game tanpa makna. Tapi uang yang pas-pasan dari gaji guru seorang SD buat Andrean yang tamat Darur Rahman mungkin 4 tahun yang lalu, itu bernilai pulsa itu. Dia belajar bahasa Rusia. Dia punya TOEFL bahasa Rusia. Dia coba masukkan biodata dia ke kedutaan besar Rusia di Indonesia. Dia tes bahasa Rusianya, bagus, ditawarkan untuk sekolah ke Rusia. Kena COVID, nggak berangkat.
Habis Covid ditawarkan berangkat, tapi harga pesawatnya mahalnya luar biasa, lebih 50 juta untuk ke sana. Tapi itu hebatnya, saya tahu banyak anak Darul Rahman yang sukses. Saya telepon itu aktivis-aktivis itu, adik-adik kelasmu 20 tahun yang lalu dia butuh pesawat untuk sampai ke Rusia. Berapa Gus sekian? Oh ya, kamu ngomong sama bupati itu di Riau, di Bengkulu. Ini anak Bengkulu bagus gini nih, diberangkatkan pakai uangnya pemerintah provinsi Bengkulu, berangkat ke sana. Hebatnya adiknya disuruh belajar yang sama. Kemarin adiknya berangkat lagi ke Kazakhstan. Nggak ada Pak, orang miskin nggak bisa sekolah tuh nggak ada. Yang ada itu orang yang tidak punya visi dan tidak punya masa depan. Itu orang yang tidak punya semangat untuk hidup. Tapi orang yang punya semangat hidup. Saya mau cerita teman saya, dulu di Mesir di Al-Azhar, tahu apa yang dikerjakan? Bikin toge sama dagang tempe. Dagang tempe. Teman-temannya kuliah itu, dia nggak malu tuh bawa tempe ngetok ke rumah mahasiswi. Kalau model kayak gini mungkin gengsinya gede banget. Wah, model kayak gini, wah nggak zamannya, ngetok pintu ke mahasiswi itu, bawa tempe. Mau tempe enggak? Mau beli tempe. Tahu apa yang terjadi? 4 dari saudaranya, ya, berlima dengan dia, itu semua lulusan Al-Azhar University Kairo tanpa membebankan orang tua. Ilmu tempenya diwariskan dari kakak turun ke adik, dagang sama-sama. Ini punya big data di Mesir, pelanggan-pelanggan tempe diwariskan kepada adik ketiga. Adik ketiga bisnis maju, diwariskan sampai adik kelima. Semuanya bisa sekolah tanpa merepotkan orang tua, hanya dari bikin tempe. Paham anak-anakku? Paham bapak-bapak? Jadi ya, kuliah beasiswa terbuka. Anak Darul Rahman alhamdulillah tahun ini yang dapat beasiswa LPDP itu ada berapa ya? Dengan Parung semua mungkin lebih 20 orang ya. Ada 20 orang yang dapat beasiswa dari pemerintah. Nanti yang dapat S2 itu ada, kemarin ada anak santri pamit sama saya, mengundurkan diri dari mengajar kalau tidak salah, karena dia dapat beasiswa S2 tidak di Jakarta tapi di Surabaya ya. Ada yang dapat di Jepang Bapak, ada yang dapat di Uni Emirat Arab ya. Kalau Mesir, Saudi, Syria, Maroko itu biasa ya. Ada sekarang anak kita yang dengan modal bahasa Inggris murni Darul Rahman ya, tamat Darul Rahman, ngajar bahasa Inggris 2 tahun di Darul Rahman William. Hari ini ada di Sydney kalau nggak salah, atau di Canberra mungkin, itu ngajar bahasa Inggris dan sekarang mau kuliah. Itu saya sampaikan kepada Bapak sekalian, kita harus ngambil inspirasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di zaman jahiliyah, dekadensi moral luar biasa, tidak punya bapak, 5 tahun ibunya meninggal, tapi jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Apalagi kita, bukan berarti mau ngalahkan Nabi. Kita hidup di pesantren, orang tuamu ada, memberi biaya, zaman ikut mendukung, maka tidak ada kata untuk tidak bisa belajar. Maka yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan bapak-bapak, dikurangi kunjungannya ya Pak ya. Yang jangan dikurangi itu uangnya. Ya, uangnya dikurangi. Nanti Darul Rahman ini setelah kondisi kayak gini, kita akan atur mudif. Ya, dulu itu kan mudif itu fa'alun lima yurid. Ya, kapan aja wali murid datang, boleh. Dan di sini nggak tanggung-tanggung, dari pagi sampai maghrib. Bawa tikar, udah kayak piknik ke Ragunan kan begitu. Malah lebih afdol ke sini niat iktikaf sekalian di dalam masjid. Apalagi di belakang nanti insya Allah akan jadi, itu bukan gedung ya, atasnya saja yang tertutup, bawahnya itu kita kasih keramik, mungkin kita kasih tanaman nanti ya, kita kasih suasana yang nyaman. Tapi saya khawatir nanti bapak-bapak datang mulai subuh sampai isya gitu. Mungkin untuk kelas 1 sampai kelas 4 kita akan buka seperti dulu, apa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi khusus kelas 6 ya, mungkin hanya dibuka setengah tahun sekali ya, ya khusus kelas 6 mungkin ya dibuka. Saya mau tanya, kemarin 2 tahun bisa kan?
Bisa. Bapak ibunya bisa kan? Bisa. Yang daruratul tubihul mahdurat di pagar kan? Padahal pagarnya udah kita kasih bambu berjarak itu ya. Bisa. Ternyata sehat kan? Nggak ada yang mati karena nggak mudif kan? Nggak ada yang pingsan, ayan, nggak ada kan? Nggak ada yang sakit gigi, sehat semua ya. Supaya kelas 6 itu betul-betul fokus di dalam. Jadi mungkin kelas 6 nanti ya, nanti ke depan kalau pandemi ini sudah menjadi endemi, ya Darul Rahman tentu akan kembali normal kan. Ada kelas 1 yang mungkin boleh pulang, cuman frekuensinya kalau dulu sebulan sekali, kita naikkan jadi 2 bulan sekali. Nanti lama-lama orang menjadi terbiasa. Dulu santri kalau di Jawa itu kan enggak pulang-pulang, Pak. Ya. Nah, di sini nih kan pulangnya sebulan sekali, ditengoknya setiap minggu, ya kan? Mampir nganterin baksonya setiap hari Senin di belakang situ. Ya. Jadi yang kelas 6 nih saya mohon melatih diri. Nanti kamu enak. Kalau sudah biasa setengah tahun nggak ketemu orang tua, begitu tamat tahu-tahu takdirmu mengatakan sekolah ke Singapura, gitu kan? Takdirmu mengatakan oh kamu ke Inggris sekolahnya, udah biasa nantinya, ya sudah nggak lagi kaget. Jadi ya kelas 6 ini nanti ya. Ini kebetulan ada semua, ada Kiai Kosim, ada Ustadz Salman, ada Ustadz Ismail, ada Ustadz Irfan, ada Ustadzah Nurul Aulia, ini yang kelas putri, ada Ustadz Zarkasi, Ustadz Zahid, Ustadz Rizki, Ustadzah Dede Cindy, Ustadzah Husnul Khotimah, ya, ini ada Ustadz Hilman juga, wali kelas dan wali asuh kelas 6, tolong kelas 6-nya dikurangi ya. Dan alhamdulillah bapak-bapak, kelas 6 sekarang itu beda juga dengan kelas 6 dulu. Kelas 6 sekarang itu lebih banyak ketemu dengan Pak Kiai setiap subuh. Dulu lebih banyak ketemu dengan saya. Karena Pak Kiai dulu sibuk keluar. Sekarang Pak Kiai relatif ada di pesantren. Kelas 6 juga punya tradisi sekarang. Mijetin Pak Kiai, ikut ke kamar Pak Kiai, ikut bersama Pak Kiai, bercanda sama Pak Kiai. Coba kelas 6 kan, kalau sudah asar kamu ke depan, pasti ada Pak Kiai. Nanti habis isya keluar, pasti ada Pak Kiai. Habis subuh, pasti sama Pak Kiai. Dulu angkatan jangankan itu, angkatan PM itu sama Hilman Rizky itu lebih banyak ketemu saya lagi di kelas, ketemu saya, kamu hari ini lebih banyak ketemu Pak Kiai. Itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang harus disyukuri. Maka kelas 6-nya jangan sering-sering pulang, jangan sering-sering bengong, jangan sering-sering berpikiran rumah. Pokoknya berpikiran kelas 6 bagaimana nanti saya hafalatul wada tahun depan nilainya mumtaz. Kalau bikin program jayidan aib gitu loh ya. Saya aib dapat nilai 8, masa calon kiai nilainya 8 gitu. Kiai semuanya 9,5 ke atas. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ada syaratnya, mulai sekarang jangan ketawa. Ya, ngapain? Baca buku terus, insya Allah begitu hafal tuh ada ubanan kamu, ya kan? Artinya yang nggak harus seperti itu, tapi itu menjadi cita-cita, ya. Nah, yang terakhir nanti anak-anakku tentu ada biaya ini. Nanti dijelaskan sama Ustadz dan Ustazah. Kelas 6 terakhir ini ada ziarah Wali Songo, ada beberapa keperluan. Itu angkanya di atas 3 juta ya. Di bawah 4 juta. Hah? Ya, di atas 3 juta. Ya, ini ada pesan soalnya. Berapa? Oh, sudah di atas 4 juta hari ini ya. Sudah di atas 4 juta. Karena semuanya naik kan anakku, ya. Iya, semua dunia ini entah suka banget naikin harga, ya. Saya kemarin naik taksi itu berantem sama supir taksi ke satu tempat. Saya lama sekali nggak ke tempat itu. Dulu saya bayar itu 10 real. Saya taruh 10 real, marah orang Arabnya itu. Saya bilang, saya biasa 10 real. Kapan? Cuma 35 tahun yang lalu. 32 tahun yang lalu kata saya. Yahi katanya, tahun itu bensin di Mekah itu 80 halalah, nggak sampai 1 real. Hari ini bensin di negeri kami yang minyaknya kaya itu sudah mendekati 3 real. 3 real itu kan 12.000. Saya mikir-mikir, iya ya. Sekarang semuanya suka naik-naikin. Loh, saya dulu di Saudi anak-anakku, telepon dalam kota itu nggak bayar. Orang Saudi itu nggak ada bayar listrik. Makanya dulu kita kalau sekolah di Saudi itu pas pulang dimarahin sama orang tua kita. Kenapa? Bawa alat listrik yang nggak tanggung-tanggung. Saya dulu kalau mau minum kopi itu setengah menit selesai. Kenapa? Saya punya pemanas air 2000 watt. Kecil segini 2000 watt dinyalain setengah menit udah mendidih itu.
dibiarin 5 menit ya Gunung Merapi meledak gitu. Pulang ke sini, saya lupa kalau itu 2000 watt. Saya colokin, langsung turun rumah Pak Kiai itu listriknya. Siapa ini ya? Karena dulu nggak bayar ya, itu jadi 4,5 juta. 4,5 juta itu bukan mahal. Saya pikir Darul Rahman tetap istiqomah. SD 19 juta. 4,5 juta itu besar. Tapi boleh dicicil kan dari awal tahun sampai akhir tahun. Jadi sebenarnya di dunia ini nggak mahal. Yang mahal itu kalau bayarnya tiba-tiba. Bapak, ongkos naik haji sekarang tuh 36 juta. Orang bilang mahal. Enggak. Coba Bapak nabung sehari 10.000. 10.000 sehari. Sebulan keluar angka berapa itu? 300.000. Setahun keluar angka 3.600.000. Itu setahun. 10 tahun 36 juta. Sapi itu mahal harganya, atau kambing mahal nggak harganya? Mahal, 3,5 juta. Kapan? Idul Adha. Coba nabung setiap hari, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Orang sekarang nggak bisa nabung Pak, karena nabung dikasih ATM, ya kan? Kalau dulu kita nabung bisa, kenapa? Nabungnya di celengan. Kalau mau diambil, dibanting celengannya, maka terbuka semua. Jadi 4,5 juta itu nanti ada uang untuk ziarah Wali Songo, untuk haflatul wada. Dan ziarah Wali Songo tak mulai tahun kemarin itu kita buat berbeda Pak. Ya, saya ikut bis, nggak bawa mobil. Ya, dan nanti tahun depan juga kita ulangi kayak gitu. Di setiap makam wali itu anak bapak bisa berhenti 5 jam. Kalau dulu mau doa itu terburu-buru Pak. Sekarang doa itu tenang betul. Kenapa? 5 jam. Jadi kalau nanti doanya nggak makbul, itu bukan salah saya. Anak bapak tidur waktu tawasul itu. Kenapa? 5 jam. Kalau dulu, kok anak saya udah ziarah Wali Songo, saya begini-begini aja. Iya, keburu-buru doanya. Karena ngejar begitu. Kemarin itu karena saya langsung Pak, ikut mandi di terminal, naik bis dengan anak-anak bapak, ya, sampai utuh sampai Surabaya. Dari Surabaya baru dengan Pak Kiai saya mau istirahat karena udah berhari-hari nggak tidur juga di bis itu. Nah, 5 jam setiap itu nanti kita ajarkan tawasul yang benar, kita ajarkan yang lebih khusyuk. Itu dapat. Jadi anak-anakku ada biaya yang berbeda, 4,5 juta dibagi 12 bulan. Jadi keluar angka kira-kira hampir 400.000 tambahan setiap bulan, yaitu dibayarkan ke wali kelasnya. Ini yang mungkin saya sampaikan, anak-anakku belajar yang benar, orang tuanya menyiapkan bekal yang cukup, mendoakan anak-anaknya. Ada yang mungkin lulus karena belajarnya, ada juga yang jadi orang alim karena doa orang tuanya. Ada anak-anakku nanti yang Allah berikan yang menggembirakan di Darul Rahman, ada yang tidak diberi menggembirakan di Darul Rahman, tapi dengan ketulusan hati mungkin menggembirakan di luar Darul Rahman. Apapun, anak-anakku sekarang belajar yang benar. Orang tuanya mendorong anak-anak untuk khusyuk berada di pesantren ini, ya, mengikuti segala aturan, disiplin. Anak-anakku, saya sering bilang, ada dulu orang yang sering ngeselin saya, tapi hari ini saya bacakan Fatihah setiap saya selesai sholat. Saya selalu bilang dalam hati saya, kalau bukan karena mereka yang keras, mungkin saya tidak menjadi seperti hari ini. Kalau bukan karena didikan mereka yang keras, mungkin saya tidak berdiri di atas mimbar seperti ini. Saya bisa seperti ini, itu bukan karena otak saya dan bukan karena kecerdasan saya, tapi didikan dan gemblengan orang-orang yang di masa yang lalu. Sama seperti nasihat Pak Kiai dulu, kalau ada pohon dilempari kotoran, itu bukan berarti kotoran itu akan mematikan pohon, tapi pohon itu justru akan tumbuh dan berkembang. Kalau hari ini ada bentakan, hari ini ada yang digundul, hari ini mungkin ada tangan yang sempat nempel di pipi untuk membangunkanmu dari tidur yang panjang di kelas itu percaya anak-anakku, hari ini mungkin hatimu sulit menerima, tapi 10 atau 20 tahun yang akan datang, kamu akan menjadi paham
Kalau bukan karena itu, mungkin saya tidak seperti ini. Kalau bukan karena beliau, mungkin saya tidak berdiri di sini. Itu adalah sunnatullah. Itu adalah jalan hidup. Mudah-mudahan kita berdoa jam'ana hadza menjadi jam'an marhuma wa tafarruqana menjadikan tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan semua guru di pondok pesantren Darul Rahman ini dapat menjalankan amanah sebagai guru dengan baik. Anak-anakku yang belajar di Darul Rahman juga bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Bapak Ibu yang di rumah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya Allah buka, kesempatan usahanya Allah buka. Allah membersamai Bapak Ibu semua yang berusaha agar anak-anak Bapak dan Ibu bisa tenang belajar di pesantren dan kelak mereka menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hawaijina lituqda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna, 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 ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.